Halo, Assalamualaikum, Sodihab. Di video kali ini beda nih. Kare sekarang mau bacain cerita pendek Kare sendiri. Udah nggak usah basa-basi untuk cerita pendeknya. Ayo kita mulai. Salah, ya salah. Tadinya di kantin kampus ada sekelompok mahasiswa yang sering berkumpul. Ada 6 orang. 4 cowok, sisanya cewek, dan salah satunya gue. Iva, cewek tomboy yang sering pakai flanel dan sepatu cats. Udah 2 bulan ini, teman satu kelompok gue itu ngejauhin gue. Awalnya gue mikir kan lagi libur semester ya. Jadinya pada liburan. Gue juga liburan soalnya. Tapi pas masuk semester baru, gue bener-bener jauhin. Bahkan nomor gue diblok sama mereka semua. Tadinya tuh gue nggak paham apa yang terjadi. Gue nggak tahu salah gue di mana dan mereka nggak bilang apa-apa sampai Neta bilang semua ini bermula dari nilai gue di mata kuliah komunikasi bisnis. Katanya gue sendiri yang lulus. Sisanya ngulang karena jawaban gue saat presentasi ngejatuhin harga diri kelompok. Demi apapun, saat itu gue refleks dan jujur ke Pak Markus. Jelas gue ke Neta sambil jalan keluar kelas. Gue paham, Fah. Coba jelasin ke yang lain aja. Jujur gue gak bisa bantu lo saat ini. Kan, gue salah satu orang yang ngulang juga karena lo. Jawab Neta lalu pergi ninggalin gue. Gue hela napas panjang, ngiyakinin dan semangatin diri, lalu jalan nyari Andri yang biasanya ada di kantin. Biar tahu, Andri ini bisa dibilang orang yang netral, makanya gue mutusin ke Andri aja. Daripada ke yang lain, belum tentu nerima gue. Kelas gue ada di lantai 5, dan dari koridornya, kantin itu kelihatan banget. Karena memang ada di seberang gedung. Celingak-celinguklah gue nyari Andri sebelum jalan ke kantin. Tapi Andri sama sekali gak kelihatan. Pikiran gue harus positif. Turunlah gue dari lantai 5 lewat tangga samping biar cepet. Di ujung pintu keluar dari tangga itu, gue liat Neta lagi ngisep rokoknya sambil nyebut-nyebut nama Alvin. Alvin ini teman sekelompok gue juga. Tapi dia temperamen dan jujur gue takut ketemu dia kalau suasana hatinya lagi gak baik. Tapi ya udahlah ya, ini kesempatan gue buat ngomong daripada gue diem aja. Dan masalahnya malah makin lama selesainya. Mendingan gue selesain sekarang. Lagi pula kan nyari teman susah. Ditambah kata almarhum nyokap gue, kalau punya masalah tuh diselesain, bukan kabur dan pura-pura gak terjadi apa-apa. Duk 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 duk. Kira-kira gitu deh suara sepatu cats gue saat turun tangga. Orangnya dateng. Kata Neta samar-samar karena suara angin yang cukup kencang. Saat jarak gue dan Neta cuma 1 meter. Heva! Sapa Neta ke gue. Bingung dong gue kenapa dia so akrab begitu. Padahal jelas-jelas tadi dia di kelas pergi karena kesel sama gue. Sapanya gak gue jawab. Gue terpaku karena di situ ada semua teman sekelompok gue. Ada Neta yang lagi ngerokok, Alvin yang lagi main handphone, Andri dan Acel yang lagi main game, dan Rahman yang nemenin Neta ngobrol sambil ngerokok juga. Andri sempat nengok pas gue dateng. Yang lain juga sempat nengok dan nyapa gue walau kelihatan banget canggungnya. Cuma Alvin yang sama sekali gak nganggep gue ada. Dia terus sibuk sama handphonenya. Entahlah. Karena mereka yang mulai, bahkan nyapa gue duluan, gue berpikir untuk bersikap biasa aja dong. Gue sapa balik si Neta. Lalu duduk di bangku, nyamperin Andri dan ngeliat Andri main game apa. Posisi gue itu sebelah kanannya Andri dan kirinya Alvin. Seketika Alvin bangun dari duduknya dan ngomong dengan kencang. Ngapain lo, Fa? Asli gue speechless dibentak Alvin kayak gitu. Gue liat banget muka Neta sampai shock ngeliat gue dibentak Alvin. Yang lain juga sampai diem waktu gue dibentak Alvin. Gue males ya temenan sama pengkhianat. Kata Alvin melanjutkan bicaranya. Jujur, biasanya gue tahan dan kebal sama tingkahnya yang temperamen. Tapi entah kenapa kali ini sifat cewek gue keluar dan air mata gue keluar gitu aja. Neta yang posisinya ada di depan gue otomatis ngerangkul gue dan bilang ke Alvin, lo gila ya, Vin? Jadi lo belain Iva sekarang?
Lo gak inget apa kita ngulang di kelas Pak Markus karena dia? Bentak Alvin ke Neta sambil tangannya menunjuk-nunjuk gue yang terkesan menjijikan. Gue tahu, gue juga sadar kalau salah ya salah. Kita ngulang dan Iva sendiri yang lulus bahkan dapat A di kelas Pak Markus. Gue tahu, tapi dia tetap cewek dan lo itu cowok. Cowok macam apa yang bisa-bisanya bentak cewek bangsat? Bentak balik Neta dan membanting rokoknya ke kaki Alvin. Udah jangan berantem, pelanin suaranya. Tengah Rahman, ini masih di kampus. Sambil menarik tangan Alvin dan memintanya untuk duduk lagi. Iya udah Vin, gak fair juga kalau kita nyalain Iva kayak gini. Sambung Andri yang sudah mematikan game di handphonenya. Udah 2 bulan juga kita gak ngumpul bareng. Emangnya masih kurang lama? Sambung Andri lagi. Iya Vin, kasih kesempatan Iva cerita. Sambung Neta yang menggenggam tangan gue. Jelas banget muka Alvin itu lagi nahan amarah. Kelihatan banget wajahnya yang memerah dan nafasnya gak teratur. Ya Vin, gue ceritain ya yang sebenarnya, please banget. Kata gue sambil mengatur napas. Alvin gak jawab dan cuma nganggukin kepala. Yang lain nyuruh gue untuk segera cerita. Gue jelasin lah kalau saat presentasi terakhir di kelas Pak Markus itu adalah salah gue. Karena keceplosan kalau bisnis yang kita konsepin itu plagiat dari kakak tingkat. Gue jujur saat itu karena kita satu kelompok gak ada yang bisa jawab pertanyaannya. Ya wajar sebenarnya gak bisa jawab. Karena emang bukan hasil mikir sendiri. Dan gue inget banget saat itu Pak Markus nanya target pasarnya. Gue jawab A sampai B, padahal seharusnya B sampai C. Gue selalu memegang prinsip. Sehebat apapun bohongnya, pasti ada saatnya ketahuan. Ya saat itu adalah momen ketahuan kita. Tapi Alvin tetap aja nyalahin gue dan selalu bilang kalau itu salah gue. Dan saat IPK keluar, gue gak tahu. Gue lagi di Malang karena ada keluarga yang sakit. Sampai sekarang juga gue belum lihat IPK gue berapa. Sekali lagi gue minta maaf ya Vin. Bukan cuma Alvin, semuanya. Maafin gue ya Net, Ndri, Cil, Man. Kata gue ke semua setelah ngejelasin semuanya. Setelah gue selesai ngomong, gue liatin semuanya dan gak ada yang ngasih respon. Gue genggam tangan Neta dan dia juga diem aja sambil buang muka. Akhirnya gue putusin untuk pergi dari situ dengan dada yang sesak dan air mata yang tertahan. Sebelum pergi gue bilang, gue gak nyesel udah jujur ke Pak Markus. Bener kata Neta, salah ya salah. Tapi gue mau nanya, emangnya yang salah cuma gue? Emangnya lo gak pernah salah sebelumnya? Ketika sudah agak jauh, gue balik badan dan ngeliat mereka mulai ngobrol dan main handphone lagi. Dari sini gue bisa simpulin, teman bisa dicari, tapi jujur itu habit. Kalau lo udah habit bohong, bukannya temen lo juga bakal sama kayak lo. Gimana? Gak nyangka bisa baca cerpen kayak gini, wow banget sih asli ini. Mohon kerisarnya ya, naskahnya ada di deskripsi. Kalau misalnya ada kurang-kurang, kalau misalnya ada apa-apa, tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau bagus, bikin lagi deh cerita pendek selanjutnya. Terima kasih udah dengerin, terima kasih udah nyimak. Bye-bye Nahap.